mulai gelap, mentari pun mulai terbenam. Perlahan, tetesan air satu persatu turun dari langit membasahi jalan dan beberapa bangunan. Sial sekali hari ini Alea tidak jadi pulang cepat. Murid privatnya Rara meminta mengajarinya pelajaran tambahan biologi untuk persiapan Olimpiade Provinsi mendatang. Oh ya, aku lupa memberitahu kalian. Namaku Alea. Aku sedang duduk di bangku kuliah semester 4. Ya, inilah pekerjaanku, guru privat anak SMA. Aku melakukan pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan keluargaku. Kenapa aku? Bukan orang tuaku. Orang tuaku meninggal dunia karena kecelakaan maut yang menimpa mereka. Sekarang tinggal aku dan adikku Arga. Dia sedang duduk di bangku kelas 2 SMA. Harusnya dia sekarang telah sampai di depan rumah Rara untuk menjemputku, tapi yang ditunggu tidak kunjung datang. Ternyata, kau bener men sih bodoh. Kita lagi. Ribut kali. Abis sih 7 kali nelpon orang, ganggu amat. Lo Mas Arga lagi di mana? Baru selesai ngajar dari rumah Lara. Tapi kehujanan. Bisa tolong jemput Teteh nggak? Lu kenapa nggak pulang sendiri aja sih? Repotin orang aja. Ya udahlah, kalau Mas nggak bisa jemput, kayaknya Mas sibuk ya. Nanti pulangnya hati-hati ya Mas. Gua pulang dulu ya. Cepet amat. Yaudah di sana ketemu besok ya. Hati-hati. Mas bilang nggak bisa jemput. Udah naik, gua nggak bawa helm. Sebentar mas, ini masih hujan. Naik buruan atau gua tinggal? Mas, tapi pinjam jaket mas boleh nggak? Lu taunya ngerepotin aja. Karena jalan yang sepi, Arga pun menambah kecepatan motornya. Saat mendekati persimpangan jalan, Arga tetap mempertahankan kecepatan motornya. Tiba-tiba, Teteh. bel berbunyi. Semua murid memasuki kelas masing-masing. Arga yang terlihat seperti biasa tidak memperdulikan siapapun yang masuk ke dalam kelas. Langsung mengambil tempat duduk paling ujung dan menidurkan kepalanya di atas tas. Dia sama sekali tidak bersemangat saat ini. Saat semua orang sudah masuk ke dalam kelas, guru datang diikuti oleh seorang anak perempuan dengan rambut panjang terurai membawa tas berwarna pink. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita akan mendatangkan murid baru. Sini nak. Silakan perkenalkan dirimu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kalista Buranuwaga. Saya dari SMA Negeri 3 Bandung. Salam kenal semuanya. Mohon bantuannya ya teman-teman. Baik, Kalista, kamu silakan duduk di bangku kosong sebelah Arga. Hai, namaku Kalista. Kamu? Setelah perkenalan tersebut, selanjutnya adalah pelajaran matematika. Kalista kesusahan mengerjakan materi integral tersebut. Ia pun berpikir keras untuk menulis angka selanjutnya. Kamu kalau mikir sambil gigit pensilnya. Tuh bibir aku darah. Sorry, lu keganggu ya? Nah, tisu, lap bibir lu. Nanti lihat guru. Makasih. Aku kalau mikir emang sekali gitu sampai nggak stres. Keingat Teteh dulu waktu belajar, Teteh juga suka ngopek bibir sampai berdarah. Akhirnya selesai hari pertama. Lumayan lah. Setelah merapikan barangnya, Kalista keluar dari kelas dan beranjak untuk pulang. Saat Kalista berjalan menuju gerbang sekolah, tanpa diketahui, ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Dia berjalan semakin cepat, tetapi orang tersebut pun ikut mempercepat langkahnya. Lalu dia berniat membalikkan badannya, dan ternyata... Astaga, lu kenapa ngapain ngikuti gue? Siapa ngikutin lu? Orang rumah gua ke arah sana. Oh, oke. Oh iya, gue belum tahu nama lo. Nama lo siapa? Arga. Oh, Arga. Arga dong. Arga Dirgantara. Oh iya, jadi lu suka matematika ya? Jadi integralnya
Bagus. Ya. Di depan situ ada bakso langganan gua. Yaudah yuk. Oh, mau pesen baksonya 1, pakai lagi, telurnya 2, sama bawang gorengnya banyak. Mirip teteh, nggak pakai daun seledri, telurnya 2, bawang gorengnya juga banyak. Oh, kenapa? Pak, yang dicampur 1, Pak. Di pesanannya Mbak, Mas. Siapa? Ini juga terakhir Mbak. Pak. Udah, taruh di situ aja. Sorry. Oh ya, tadi gue belum selesai ngomong. Kalau makan tuh jangan ngomong. BTW hobi lo apa? Tiba-tiba banget. Ya namanya mulai pertemanan tuh kayak gitu tahu. Nih aku tuh suka baca buku, apalagi buku kartun. Gua nggak nanya. Aku tuh paling suka tuh sama buku End of Green Gables, Pride and Prejudice. Tapi aku penasaran sama buku Pride and Prejudice soalnya dari kemarin gue cari dan menemu soal terus. End of Green Gables. Dulu Teteh pengen banget buku itu. Teteh ngumpulin uangnya dari ngajar. Waktu beli bukunya, dia senang banget sampai dibaca tiap hari. Dekat sini ada toko buku yang jual begituan. Besok mau ke situ nggak? Oh, ada bunga. Iya, kenapa? Nggak apa-apa, gue sih bisa baca. Oh, pelan-pelan. Oke, gua udah selesai makan. Gua balik dulu nih. Udah, saya balik dulu. Kan yang ngajak. Sambil tersenyum pasrah, Kalista pun membayar 2 porsi bakso itu, lalu mereka pun berjalan ke arah rumah masing-masing. Keesokan harinya saat pulang sekolah. Oh, ini dia banget dari kemarin. Oh, tipe-tipe di sekolah gue yang berbeda ya. Ribut, boleh denger lagu. Tawaran ke toko buku kemarin masih berlaku nggak? Serah. Yaudah, yuk. Tapi masa kita jalan? Ya udah, aku udah bawa motor. Sebenarnya Arga sudah lama tidak membawa motornya semenjak kejadian tetehnya. Untuk bepergian, dia hanya menggunakan angkutan umum ataupun berjalan kaki karena jarak rumahnya ke sekolah pun tidak terpaut jauh. Tapi entah dari mana keberaniannya membawa motor ke sekolah demi janjinya. Woi, ada acara apa lu mau motor? Bukannya lu nggak pernah megang benda itu lagi? Aku mau ke toko buku. Yalah, toko buku nggak jauh dari sini. Siapa nih cewek gak? Lu sepisan, gebetan lu. Enggak kok, aku anak binaan. Kenalin Kaisa kan temennya Arga ya? Iya, salkan aku Dean. Kenalin gua Saka, gak Evan ya ngeditnya. Udah, kan gua pulang aja. Saat sampai di toko buku, mereka pun langsung naik ke atas untuk menemukan buku yang mereka cari. Udah, jalan aja. Ntar aku ikut. Mereka pun menyelusuri lorong toko buku itu, tepatnya di section klasik. Tak jelang beberapa lama, akhirnya mereka menemukan buku yang dicari. Ini dia ketemu. Udah, Arga kemana? Tanpa disadari, Arga yang tadi mengikutinya ternyata sedang melihat-lihat di section buku klasik juga. Dan dia menemukan yang dicarinya, End of Green Gables, terbitan terbaru. Kalista yang sibuk mencari keberadaan Arga akhirnya menemukannya. Saya baca buku. Enggak. Dulu ada satu orang yang suka banget baca buku ini. Udah dibaca sampai akhir, tapi udah ulang lagi baca dari awal. Wow, siapa yang baca buku terus kayak gitu? Mending beli buku yang lain. Teteh gua, dia suka kali baca buku ini. Demi buku ini, dia rela ngumpulin uangnya dari kerja sampingannya. Bokap sama nyokap gua udah nggak ada. Jadi gua tinggal sama teteh sama nenek. Dia yang jadi tulang punggung keluarga. Sorry, gue nggak tahu. Kapan-kapan gue mau deh ketemu teteh lu. Teteh gua udah nggak ada, Kang. Raut wajah Arga yang tadinya masih terlihat biasa saja pun berubah. Ia terlihat sedikit sedih. Melihat hal itu, Kalista berusaha menenangkan Arga dan mengubah topi agar Arga tidak lagi larut dalam kesedihannya. Maaf banget ya gue nggak tahu kalau teteh udah nggak ada. Kalau dia masih ada sekarang, dia pasti senang diingat selalu. Ya udah, gua nggak apa-apa. Yuk, udah sore. Kita ke kasir.
Kalista tak menyangka adik kesayangannya yang dia anggap sangat cuek terhadapnya itu mengetahui kebiasaan kecilnya yang berulang. Buku klasik itu memang sangat bersejarah bagi dirinya. Ia sangat bingung mengapa selama ini adiknya selalu cuek kepadanya jika ternyata dia bisa sepeduli ini. Setelah urusan buku mereka selesai, Arga pun mengantar Kalista pulang. Di motor, mereka bercerita sesekali tertawa karena hal konyol. Udah sampai nih. Hati-hati ya. Lumayan hati-hati, gue ada di rumah ini. Lu besok kosong nggak? Mau ke taman? Soalnya gue mau cerita. Hah? Gue anggap iya. Sampai ketemu besok ya. Ya, hati-hati aja. Keesokan harinya, pada saat les terakhir di kelas, Kalista ingin meminjam pulpen kepada Arga yang di sebelahnya, karena tinta pulpennya habis. Arga pun mengiyakannya tanpa melihat saat Kalista mengambil asal pulpen dari kotak pensilnya. Saat jam pulang sekolah tiba, Arga sibuk membongkar kotak pensilnya, mencari barang kesayangannya sampai nihil tidak ada. Kal, lu ada lihat pulpen gue nggak? Bentar, yang gue pinjem tadi ya? Bentar. Tadi kayaknya udah aku letakin di sini deh. Lo gimana sih? Pinjam pulpen aja nggak becus. Itu pulpen teteh gue. Enak banget lo hilangin. Kalista tersontak kaget mendengar respon Arga. Ia tidak menyangka Arga akan marah besar karena pulpen itu saja. Arga yang keluar langsung meninggalkan Kalista di dalam kelas, entah kemana. Sementara Kalista yang merasa bersalah berjalan kaki keluar sekolah tanpa tahu arah. Dan pada akhirnya dia pun sampai di taman. Arga yang meninggalkan Kalista tadi pun merasa bersalah dan ingin kembali menemui Kalista. Tapi ia ingat janji temunya di taman. Ia pun segera bergegas ke taman. Tibanya di sana, Arga menemukan Kalista dan langsung berdiri menyerahkan pulpen yang cari. Ini pokoknya maaf ya, tadi gue nggak becus harinya. Teteh. Hah? Enggak, tunggu. Lu teteh gue kan? Udah gue duga dari kemarin. Tak kenapa banyak kemiripan dari lu dengan teteh gue. Dari makan bakso, kebiasaan gigit pensil, end of drinkables kesukaan lu. Akuin teh, lu teteh gue kan, Alea? Arga adik teteh, saya minta maaf ya. Teteh nggak bisa lama nemenin kamu. Teteh cuma dikasih kesempatan 3 hari untuk jagain kamu. Teteh mau pamit. Pamit? Teteh mau kemana lagi teh? Jangan tinggalin Arga lagi teh. Teteh yakin Arganya yang kuat. Arga pasti bisa ngikasin teteh. Teh, maafin Arga ya. Gak bisa selalu nyenangin teteh. Teteh udah maafin kamu dari dulu, Mas. Teh, jaga Arga dari atas ya. Pasti teteh jaga. Perlahan, diri Kalista memudar dalam pelukan Arga. Kini Arga sudah ikhlas menerima kepergian dan sudah menyelesaikan permasalahannya dengan tetehnya. Makan ya, Ben? Nggak mau makan satu bangkok sama aku. Lihat, masih lihat.